Selamat berjumpa lagi sahabat saudara dimanapun berada. Ini salah satu unit usaha rumah sakit Budi Rahayu Pekalongan yang unit usahanya di Tawangmangu. Penginapan untuk umum 1 hari 1 malam cuma 225, makan 3 kali, snack 2 kali. Kalau sahabat saudara pada liburan boleh ke Tawangmangu, ya ini lokasinya. Ini view di lereng di lereng Lawu. Ini fasilitas tambahan untuk penginapan, kolam renang cukup untuk ya membuat fresh. Kebetulan hari ini hari libur, saya juga bisa renang. Ya ini view pemandangan di lereng Lawu. Ya ini kebetulan pas lagi musim durian. Ini durian kita kontrol juga unit-unit pemanfaatan lahan. Nah, ini kami pelihara tales yang bisa untuk disayur. Ini salah satu pilihan tales yang tidak gatal ya. Kemudian juga ini ada satu kelebihan air, ini kemarau maupun penghujan, air ini melimpah. Ini kita kembalikan ke masyarakat, namun ini sedang kita rencanakan untuk memutar turbin untuk penerangan ya. Rencananya kita arahkan ke situ sebagai untuk nanti kalau anak-anak nginap di sini bisa melihat energi terbarukan meskipun kecil ya, listrik dari sumber tenaga air. Ya ini juga ada kolam nila. Ini saya untuk penelitian, saya bawa induknya dari Jogja ini, nila California warna putih sudah beranak. Ini induknya saya bawa sepasang dulu, beratnya bisa 2 kilo. Nah, ini udah beranak beberapa kali, ini sudah dikembangkan. Ini kami kasih makan macam-macam dedaunan, ada daun tales, daun pepaya, kemudian buah busuk, buah alpukat busuk yang jatuh dari pohon, kemudian juga ada buah durian yang dimakan bajing busuk. Ini juga kita berikan ke ikan nila ya. Ini makanannya daun pepaya, daun tales, jeruk busuk, kemudian ada nangka busuk yang sudah ada lalat larva lalat buahnya. Ini juga alpukat yang busuk. Nah, ini semuanya sebagai makanan organik dari ikan nila California. Ini kami campur, tujuannya supaya nanti tidak kawin satu induk ya. Kalau kawin satu induk itu biasanya jelek. Ini saya campur dengan nila yang warna pink, ada warna hitam, nila gift. Mudah-mudahan nanti muncul varietas unggulan baru dari Tawangmangu ya. Ini senang sekali dengan daun pepaya. Ini anak yang sudah berumur kira-kira 2 bulan ya. Kami pindahkan dari kolam indukan. Nah ini mudah-mudahan nanti mau kawin dengan jenis nila lain ya. Ini kalau teorinya sih, kalau hukum genetika ini pasti akan muncul anakan yang terbaik 2,5 sampai 5% kita ambil, kita kawinkan. Ya ini nanti mudah-mudahan muncul indukan yang bagus. Nah itu ada indukan yang kami pilih dulu, sudah campuran antara nila hitam dengan nila pink. Mudah-mudahan nanti bisa kawin dengan nila California sehingga muncul varietas baru yang mungkin bisa lebih unggul ya. Ini jam-jam 3 sore ini kelihatannya sangat lapar ya. Ini daun-daun yang paling disukai daun pepaya ini. Ternyata daun talesnya doyan tetapi tidak disukai, malah daun pepaya ya.
Sedikit tambahan, ada beberapa daun yang nggak boleh langsung ditaruh di dalam kolam ikan, seperti daun klereside, daun ubi, itu nggak boleh langsung diberikan ke kolam ikan karena daun-daunan itu ada racunnya ya. Kalau klereside sama ubi itu ada sianida, jadi harus dilayukan dulu atau dijemur minimal 3 jam supaya racunnya menjadi tawar ya. Itu berbahaya kalau seperti daun klereside atau daun ubi langsung dikasih kolam, biasanya ikannya akan ya keracunan. Tapi kalau dilayukan dulu, dijemur 3 jam atau dilayukan sehari, itu lebih bagus ya. Biasanya tidak membuat keracunan. Ya, inilah kolam ikan organik dengan aneka makanan di sekitar dari hasil buah-buah yang tidak digunakan busuk kita berikan ke ikan ya. Baik, ini yang paling disukai adalah daun pepaya, kemudian alpukat busuk juga itu, alpukat busuk ya. Kelihatannya ada larva-larva lalat buahnya. Ini sumber protein. Kemudian sebetulnya kalau mau pelihara sumber pakan ikan yang bagus itu asola. Asola itu tanaman air, itu kadar proteinnya tinggi sekali, bisa sampai 23% ya. Nah itu jeruk busuk pun dimakan oleh koi ya. Jeruk busuk pun dimakan oleh koi ya. Ini koinya sudah koi campuran ya. Nah, inilah kolam-kolam untuk anak-anak juga. Kalau suatu saat ada keluarga yang nginap di sini, anak-anak bisa bermain di kolam anak-anak. Ini juga ada koleksi aneka buah, ada jeruk, ada buah matoa dari Papua, kemudian macam-macam jenis durian. Ini tadi baru saya sambung durian lokal dengan durian musangking yang saya kawinkan dengan durian bawor. Mudah-mudahan dari aneka macam tanaman buah ini juga keluar buah unggulan varietas baru dari lereng Lawu. Baik sahabat, saudara dimanapun berada, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk mengembangkan aneka ikan, aneka tanaman buah, kemudian juga membuat kenyamanan kalau beristirahat. Ini yang terakhir, ini alpukat yang sedang baru selesai dipotong dan mulai tumbuh, ini sedang saya sambung dengan alpukat yang lebih unggul karena ini sudah perlu diremajakan lagi dan perlu diganti dengan alpukat yang lebih unggul lagi. Sekian saudara sahabat dimanapun berada, semoga suatu saat ke Tawangmangu bisa menginap di rumah khalwat Tawangmangu. Ini untuk penginapan untuk umum ya, dengan harga yang ekonomis, terjangkau, dan lumayan nyaman. Oke, sampai jumpa lagi di waktu dan acara yang berbeda. Terima kasih. Selamat berjumpa sahabat, saudara dimanapun berada. Saya berada di lokasi unit usaha rumah sakit Budi Rahayu yang berada di Pekalongan. Ya, ini salah satu unit usaha rumah sakit untuk penginapan untuk umum ya. Jadi rumah khalwat Tawangmangu. Ini ada fasilitas kolam renang, kemudian juga ada kebun buah, aneka kebun, ada durian, ada matoa. Ini juga untuk penelitian. Ini ada alpukat yang sedang kami remajakan lagi dan saya sambung dengan alpukat jenis unggulan ya, yang lebih unggul. Ini juga ada taman matoa dari Papua. Ini fasilitas lain, kolam kecil untuk anak-anak ya. Inilah view di rumah khalwat Tawangmangu
unit usaha Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan ya. Ini view-nya lereng-lereng gunung. Nah, ini ada sumber air alami yang tersisa. Ini kita kembalikan lagi ke aliran air ke masyarakat. Ini rencananya sedang kami pikirkan untuk membuat sumber listrik mikrohidro untuk memutar turbin kecil untuk penerangan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi anak-anak yang menginap di sini. Ini juga kami tanami tales-tales yang tidak gatal, selain untuk pakan ikan juga bisa untuk disayur, dimasak ya. Ini ada pohon durian yang sudah mulai berbuah. Ini juga hasil silangan antara durian lokal dengan durian montong Thailand. Ini mulai berbuah lumayan. Tahun ini buahnya cukup lebat karena di sekitar pohon durian ini juga kami tanami, kami pelihara lebah ya, lebah kelanceng dan lebah cerana. Ini cukup membantu penyerbukan sehingga tanaman durian ini menjadi lebat ya. Inilah tanaman durian yang cukup lebat dan berbuah sampai ke bawah ya, sampai ke batang-batang bawah pun muncul buah ya. Inilah berkat dari lebah-lebah yang kita tanam, kita pelihara di sekitar lokasi ya. Ya baik, ini selain ada tanaman buah, ini juga kita kembangkan kolam penelitian untuk hiburan juga. Ini kolam nila yang kami isi dengan aneka macam nila. Ini kebetulan sedang pada lapar ya. Ini saya kasih makan daun tales dengan daun pepaya, kemudian beberapa buah busuk seperti buah alpukat, buah jeruk yang sudah ada larva lalat buahnya. Nah itu berebut, mereka sedang berebut. Ini saya kasih aneka macam nila supaya terjadi perkawinan silang. Ini kebetulan dulu saya bawa dari Jogja, ini nila California warna putih. Indukannya bisa 2 kilo dulu ya, saya bawa sepasang. Ini sudah beranak beberapa kali. Nah ini anak-anaknya sudah kelihatan makan, berebut daun pepaya ya. Nah ini pepaya, dikasih makan makanannya yang lain termasuk durian alpukat busuk pun kami masukkan ke sini sebagai sumber makanan organik ya. Mudah-mudahan ikan-ikan ini tetap sehat dengan makanan organik. Ya kadangkala hanya dikasih pelet untuk sekedar memacu pertumbuhan, tetapi bukan hal yang utama. Tapi yang utama adalah dari semua produk di kebun ini yang kira-kira tersisa, buahnya busuk, daunnya kita berikan ke ikan-ikan nila ini ya. Dalam teori genetika kan selalu muncul Topagos ya. Topagos itu kira-kira semua makhluk hidup termasuk ikan ya. Ini kira-kira 2,5 sampai 5% akan muncul unggulan baru. Ini unggulan baru ini saya pisahkan, kemudian saya kawinkan dengan unggulan jenis nila lain. Mudah-mudahan nanti muncul varietas nila Tawangmangu yang lebih unggul. Nah, untuk memperkaya varietas aneka jenis ikan unggulan, yang jelas menambah sumber protein unggulan ya. Mudah-mudahan ini ya muncul varietas baru yang baik. Sahabat saudara, inilah waktu kosong di hari libur yang kami manfaatkan untuk mengikuti hobi sekaligus penelitian ya. Ada suatu saat kalau saudara sahabat ke Tawangmangu, silahkan mampir ke rumah Kalwat Tawangmangu. Cukup ekonomis, 1 kamar, 1 hari 1 malam hanya Rp225.000, makan 3 kali, snack 2 kali, sekaligus bisa menyenangkan keluarga
dengan fasilitas yang ada dan cukup nyaman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan acara yang berbeda, sahabat saudara dimanapun berada.